wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta, dosen pengampu dan audiens yang hadir dalam ruang debat hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi akademis yang jujur saja sedang menjadi isu hangat di ruang publik maupun industri kreatif. Tema debat kita adalah sains dalam pusaran globalisasi, transformasi pasar atau penghancuran ekonomi kreatif anak bangsa. Debat ini tidak hanya bicara soal fashion murah atau tren media sosial, tapi juga tentang bagaimana globalisasi memengaruhi struktur ekonomi, daya saing UMKM, kreativitas lokal, serta arah industrialisasi budaya di Indonesia. Seperti format yang sudah ditetapkan, kita memiliki dua kubu. Tim Pro yang meyakini bahwa sains merupakan bagian dari transformasi pasar yang menawarkan peluang baru dalam ekosistem globalisasi. Dan tim kontra yang menilai bahwa kehadiran sains justru mengancam keberlangsungan UMKM, menekan kreator lokal, dan melemahkan ekonomi kreatif nasional. Debat akan berlangsung dalam beberapa sesi. Pernyataan pembuka, argumentasi, sesi sanggahan, dan penutup. Seluruh peserta diharapkan menyampaikan pendapat secara profesional, argumentatif, dan berdasarkan data atau analisis yang relevan. Dengan demikian, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi pertama. Silakan tim Pro untuk menyampaikan pernyataan pembuka. Terima kasih moderator. Kami dari tim Pro lihat sains bukan ancaman sama sekali loh. Malah justru bagian dari perubahan global yang bikin fashion lebih gampang diakses buat semua kalangan. Platform kayak gini memungkinkan konsumen dari berbagai lapisan ekonomi bisa ikut tren internasional tanpa harus keluar duit banyak-banyak. Globalisasi dorong pasar lebih terbuka lebar. Dan sains contoh nyata gimana teknologi bisa ratain peluang buat banyak orang, termasuk kita di sini. Ya enggak? Kami ngerti banget sih dari tantangannya. Tapi yang penting kita lihat dari sisi bagusnya dulu. Literasi digital makin maju pesat, e-commerce ngebut kencang, dan peluang terbuka lebar buat kreator pemula belajar pola pasar dunia dengan mudah. Buat saya dan teman saya, perubahan ini bukan yang bikin takut atau panik, tapi harus dipahami dalam-dalam dan dimanfaatin sepenuhnya buat dorong inovasi lokal yang lebih keren lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan pernyataan pembuka. Silakan. Baik, terima kasih moderator dan tim Pro. Kami dari tim kontra melihat bahwa kehadiran sains bukan sekedar tantangan baru, tapi ancaman bagi ekonomi kreatif Indonesia. Harga super murah yang mereka tawarkan bukan hasil efisien yang sehat, tapi buah dari produksi massal yang ekspoliatif dan praktik penjiplakan desain. Banyak karya desainer lokal yang dibuat dengan waktu, tenaga, kreativitas, ditiru mentah-mentah tanpa izin. Lalu dijual dengan harga yang UMKM sama sekali tidak mungkin kejar. Itu bukan persaingan, ini penyerobotan kreativitas. Dan persoalannya jauh lebih besar dari sekadar tren atau selera belanja. Ini soal ketimbangan struktural yang menekan pelaku lokal sampai ke akar. UMKM dengan modal terbatas jelas tidak punya ruang gerak ketika berhadapan dengan raksasa global yang bisa memuntahkan ribuan produksi setiap hari. Yang terancam bukan cuma lapak mereka, tapi juga identitas kreatif kita sebagai bangsa. Kalau ini dibiarkan, kita kehilangan lebih dari sekedar pasar, kita kehilangan ruang berkarya dan jati diri. Baik, terima kasih kepada tim Pro dan tim kontra atas pernyataan pembukanya yang sama-sama kuat dan penuh perspektif. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu argumentasi inti, di mana masing-masing tim diberi ruang untuk memaparkan analisis, data pendukung, serta penjelasan yang lebih mendalam mengenai posisi mereka. Saya persilakan tim Pro untuk memulai argumentasi. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Yang pertama, yaitu adanya kehadiran sains mendorong brand lokal untuk meningkatkan inovasi perbaikan branding dan juga
pemanfaatan teknologi digital. Persaingan global memang sulit, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku kreatif untuk menemukan keunikan yang tidak dimiliki fast fashion. Di sini, banyak brand lokal kini menonjolkan kualitas, budaya, serta sustainable fashion. Hal yang tidak mungkin bisa ditiru oleh produksi massal. Dan untuk poin yang kedua, Shen memberikan kesempatan ekonomi baru bagi mahasiswa, kreator konten, hingga reseller kecil melalui program afiliasi. Banyak anak muda Indonesia memperoleh pendapatan tambahan melalui ulasan produk, konten fashion, atau menjadi bagian dari kampanye Global Shen. Artinya, globalisasi ini tidak selalu menggiring, tetapi ia juga membuka ruang baru untuk partisipasi ekonomi kreatif. Selanjutnya saya persilakan tim kontra untuk memulai argumentasi utama. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Menurut tim kami sebagai tim kontra, masalah terbesar dari kehadiran Shen ini adalah ketimpangan persaingan. Shen punya teknologi canggih, data besar, produksi super cepat, dan distribusi ke seluruh dunia yang sulit ditiru oleh UMKM lokal. Menyeluruh UMKM ikut beradaptasi itu tuh terdengar gampang, tapi kenyataannya mereka nggak punya modal. Teknologi dan infrastrukturnya juga yang dibutuhkan untuk bersaing. Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap dampak lingkungan sosial. Fast fashion membuat orang belanja barang murah tapi cepat bosan lalu dibuang. Ini meningkatkan sampah pakaian, merusak budaya konsumsi yang sehat, dan membuat pelaku lokal semakin sulit berkembang. Banyak desainer Indonesia bahkan mengeluh desainnya dijiplak oleh Shen. Jadi ini bukan kesempatan, tapi pengambil alihan pasar yang merugikan banyak pihak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengar argumentasi dari kedua tim. Suasana semakin menarik. Dan sekarang kita tiba pada salah satu bagian paling penting dalam debat. Sesi sanggahan. Di mana setiap tim diberi kesempatan untuk menanggapi, mengkritisi, dan membantah argumentasi lawan secara langsung. Dalam sesi ini, saya mengingatkan kembali agar sanggahan tetap fokus pada argumen, bukan individu, serta tetap menjaga etika komunikasi akademis. Dengan itu, saya persilakan tim pro untuk menyampaikan sanggahannya terlebih dahulu. Silakan. Kami ngerti banget kekhawatiran kalian, tapi nyalahin Shen sepenuhnya itu bukan solusi yang pas sama sekali loh. Kalau UMKM kita nggak bisa saingan di pasar, masalahnya nggak cuma Shen doang, tapi juga kurangnya inovasi segar, strategi jualan yang oke dan kreatif, plus pemahaman soal digital yang masih minim banget. Banyak UMKM malah bertahan kok dengan ngikutin identitas unik mereka yang autentik, kualitas barang yang top, dan pelayanan yang ramah, serta personal, bukan dengan ngejar-ngejar harga murah yang bikin capek sendiri. Soal plagiarisme, itu urusan regulasi aja yang harus ditegakkan lebih ketat. Bukan alasan buat nolak globalisasi secara keseluruhan. Malah gara-gara saingan global kayak gini, pelaku lokal jadi termotivasi banget buat jaga hak cipta dan kekayaan intelektual. Mereka lebih ketat serta pintar. Terus soal konsumen yang doyan harga murah doang, edukasi pasar lewat cerita produk keren dan menarik bisa ubah pikiran mereka pelan-pelan, bikin mereka lebih sadar nilai. Jadi buat kami, tantangan ini justru peluang emas yang luar biasa buat kuatin industri lokal kita. Bukan malah musnahin semuanya kayak yang dikhawatirkan. Terima kasih tim pro. Berikutnya kami memberi kesempatan kepada tim kontra untuk memberikan sanggahan balik terhadap argumentasi dan klaim yang telah disampaikan pihak pro. Silakan tim kontra. Baik, tim pro berulang kali mengatakan UMKM harus berinovasi. Tapi argumen itu seolah menutup mata dari fakta bahwa arena permainannya saja sudah tidak adil. Shen punya modal raksasa, jaring produksi global, dan algoritma pemasaran yang luar biasa. Masih hal-hal yang jelas mustahil ditiru untuk UMKM. Menuntut UMKM untuk mengejar standar perusahaan multinasional itu bukan solusi. Itu justru tidak realistis dan cenderung menyalahkan pihak yang sebenarnya paling dirugikan. Klaim bahwa konsumen diuntungkan pun
hanya terasa manis di awal. Karena begitu pasar lokal runtuh dan kompetisi hilang, brand global bebas memainkan harga sesuka hati. Dan soal peluang, faktanya yang menikmati keuntungannya hanya segelintir influencer, bukan pelaku industri kreatif secara luas. Jadi, gambaran manfaat yang ditawarkan tim pro itu tidak mencerminkan realitas di lapangan. Tanpa perlindungan yang jelas bagi UMKM dan kreator lokal, kehadiran Shen lebih banyak merusak ekosistem daripada membangunnya. Terima kasih. Baik, kedua tim telah memberikan sanggahan yang kuat, kritis, dan sangat substantif. Sekarang kita tiba pada sesi terakhir, yaitu pernyataan penutup, di mana masing-masing tim menyampaikan kesimpulan akhir yang merangkum posisi dan pandangan mereka. Kami persilakan tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan pernyataan penutup. Setelah itu giliran tim kontra untuk memberikan penutupnya. Silakan. Oke, baik. Jadi dalam kesimpulan debat kali ini, menurut saya, pelaku UMKM itu sangat terbantu dengan adanya Shen ini ya. Karena dari platform itu kita dapat membantu para afiliat ataupun konten kreator untuk memulai pendapatan ataupun bisnis mereka. Seperti itu. Maka Shen ini sangat berpengaruh di era globalisasi dan dunia ini. Baik, terima kasih. Baik, kami dari tim kontra menegaskan bahwa kehadiran Shen bukanlah transformasi yang sehat bagi industri kreatif Indonesia. Shen masuk dengan strategi harga yang sangat murah, produksi massal yang cepat, dan meniru desain lokal tanpa izin. Dan ini membuat pelaku kreatif dan UMKM itu kesulitan bersaing karena mereka tidak punya modal yang besar, teknologi yang canggih, atau sistem distribusi global seperti Shen. Yang akibatnya bukan hanya bisnis kecil yang terancam aja, tetapi juga masa depan desain dan kreativitas Indonesia secara keseluruhan. Kami juga tidak menolak globalisasi atau perdagangan internasional, tapi kami menolak globalisasi yang tidak adil, yang merugikan pelaku lokal dan merusak ekosistem industri kreatif. Industri kreatif Indonesia membutuhkan pelindungan hukum, regulasi yang tegas, dan ruang kompetisi yang seimbang. Tanpa itu, kehadiran Shen ini bukan menjadi peluang bagi UMKM atau desainer lokal, melainkan ancaman nyata yang memperlebar kesenjangan, mendorong budaya konsumsi cepat, dan melemahkan kreativitas anak bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim atas penyampaian penutup yang sangat jelas dan mendalam. Setelah menimbang kekuatan argumentasi, relevansi dengan konteks globalisasi, serta kedalaman analisis dampak sosial ekonomi, maka debat hari ini dimenangkan oleh tim kontra. Tim kontra dinilai lebih berhasil mempertahankan konsistensi argumen dan memberikan penjelasan komprehensif mengenai risiko globalisasi terhadap ekonomi kreatif Indonesia. Dengan ini debat resmi saya tutup. Terima kasih kepada para peserta dan audiens. Sampai jumpa pada sesi debat berikutnya. Terima kasih.